pantas aja channel kalian tidak bisa berkembang. Pasti kalian masih melakukan 3 kesalahan ini. Jadi teman-teman, jika kalian masih melakukan 3 kesalahan ini, saya bisa pastikan channel YouTube kalian akan gagal total dan tidak bisa mendapatkan penghasilan dari itu. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan apa saja sih kesalahan yang tidak boleh dilakukan YouTuber pemula agar channelnya itu bisa berkembang dan bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas yaitu kebiasaan YouTuber pemula. Nah, sebagai YouTuber pemula saya juga pernah melakukan yang namanya sub for sub. Ayo, siapa nih YouTuber pemula di sini yang sering banget melakukan sub for sub atau saling subscribe, saling tonton? Nah, ayo bang, saling subscribe 3 menitan dijamin amanah. Pas dilihat besoknya subscribernya hilang tuh. Ayo, ada nggak YouTuber pemula yang kayak gitu sekarang? Ngaku kalian, ngaku. Kalau kalian masih melakukan hal-hal konyol, hal-hal bodoh yang kayak gitu di tahun 2025 ini, saya bisa pastikan channel YouTube kalian tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kemarin saya sudah melakukan hal-hal kayak gitu, teman-teman. Nah, itu semuanya channel YouTube saya nggak ada yang berhasil, alias gagal total. Nah, jadi teman-teman, jika kalian ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, kalian harus mendapatkan subscriber organik dengan cara kalian membuat konten yang disukai penonton bukan konten yang kalian sukai. Misalnya nih, kalian bikin konten keseharian kalian. Kira-kira siapa yang menyukai konten keseharian kalian? Kira-kira ada nggak orang yang kepo dengan keseharian kalian? Kalian saja kok bukan artis. Siapa yang kira-kira yang kepo dengan kalian? Nah, itu ya, kalian harus membuat konten. Misalnya kalau konten-konten yang disukai penonton itu ya misalnya konten komedi. Kalau kalian dari kalangan masyarakat di bawah, kalian harus membuat konten komedi atau konten yang bermanfaat buat orang lain. Misalnya konten tutorial atau ibu-ibu konten masak, tutorial masak. Itu sangat rekomendasi buat kalian yang masih merintis menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber di tahun 2025 ini. Nah, terus kalau kalian mau support sub, kalian boleh support sub menggunakan metode upload video atau mengaitkan video kita dengan video channel besar agar video kita itu bisa dapat rekomendasi dari YouTube. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan upload video ini, saya akan jelaskan di akhir video ya. Lalu kesalahan yang kedua yaitu suka menyebar link ke sembarangan. Nah, siapa nih YouTuber pemula selesai upload video langsung di-share ke Facebook, pokoknya semuanya media sosialnya di-share ke WhatsApp. Kalian sadar gak? Secara tidak langsung, kalian merusak akun YouTube kalian sendiri. Kalian merusak video kalian sendiri. Jadi teman-teman, apa penyebabnya sehingga saya mengatakan itu merusak channel YouTube kalian sendiri, merusak akun YouTube kalian sendiri, merusak konten kalian sendiri. Yang pertama-tama, kalau kalian share di Facebook, misalnya konten kalian itu konten tutorial seperti saya misalnya, tutorial YouTube, terus saya share di akun Facebook saya. Kira-kira teman Facebook saya ini tertarik nggak mengklik link video saya? Walaupun mereka tertarik, terus pas baru dinonton 1 menit atau bahkan nggak sampai 1 menit, mereka sudah close atau berhenti menonton video kita. Bagaimana bisa video kita ini direkomendasikan oleh YouTube kalau video kita itu dinonton cuma 1 menit, 2 menit? Gak bakalan bisa guys. Minimal yang ditonton oleh penonton itu, minimal itu misalnya video kita tuh 8 menit. Terus minimal yang ditonton 4 menit agar bisa mendapatkan rekomendasi yang bagus. Nah, terus atau 3 menit lah, minimal 3 menit lah biar dapat rekomendasi yang bagus. Tapi kalau kalian share di Facebook, terus belum ada nih orang dari Facebook yang masuk ke channel YouTube kalian, terus diklik lah video kalian, nggak bagus, nggak sesuai target men. Akhirnya apa? Retensinya rendah dan video kalian nggak bakalan direkomendasikan oleh YouTube. Lalu kesalahan yang ketiga yaitu apa? Yaitu mengabaikan yang namanya SEO. SEO itu apa? Yaitu Search Engine Optimasi atau pencarian YouTube. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula, kalian wajib banget nih belajar soal SEO. SEO itu adalah sangat membantu banget YouTuber pemula. Misalnya nih, kalian buat konten masak misalnya, cara masak rendang. Nah, di situ kalian harus taruh kata kunci cara masak rendang. Nah, setelah itu kalian mau taruh judul apa terserah. Kalau YouTuber pemula, kalau YouTuber besar ya nggak perlu lagi mengandalkan SEO, soalnya dia sudah dapat rekomendasi. Tapi kalau YouTuber pemula wajib banget nih kalian menggunakan SEO ini, memanfaatkan SEO. Misalnya cara masak rendang biar tidak keras. Nah, itu adalah kata kunci. Tapi kata kunci yang paling banyak digunakan orang yaitu cara masak rendang biar enak. Cara masak rendang biar tidak keras, cara masak rendang biar tidak gosong, misalnya gitu kan. Nah, jadi itu kalian manfaatkan kata kunci. Nah, sedangkan saya lihat YouTuber pemula tuh kebanyakan apa ya? Mereka tuh
upload video tapi nggak mengoptimasi di bagian SEO, judulnya asal-asalan, ditambah lagi thumbnailnya asal-asalan, bagaimana bisa kalian mendapatkan penonton dari YouTube? Nah, di video kali ini juga akan saya bahas bagaimana biar kita bisa mendapatkan penonton organik dari YouTube tanpa kita harus melakukan sub for sub. Ini berdasarkan pengalaman saya, bukan sekedar omong-omong aja guys ya. Nah, caranya teman-teman, saya yang pertama yang harus kalian terapkan yaitu yang saya katakan tadi, terapkan SEO. Terus kalau kalian harus melakukan sub for sub, kalian sub for sub menggunakan metode upload video. Nah, kalau kalian mau tahu cara upload video yang lengkap, kalian bisa nonton channelnya Blian Tutorial. Nah, itu di beliau itu sangat rekomendasi banget buat pemula, YouTuber pemula belajar di situ ya. Kalau masalah metode upload video, kalau masalah SEO, kalian bisa belajar di Dan Jesse. Atau di video saya sebelumnya, saya juga sudah beberapa terapkan video, saya sudah buatkan beberapa video tentang SEO ini di video saya sebelumnya. Tinggal kalian nonton aja di video saya sebelumnya, ataupun metode upload video. Cuman itu video yang lama guys ya, bukan yang update-nya. Jadi kalau kalian mau yang update terbaru, kalian Dan Jesse atau Blian Tutorial. Nah, yang kedua teman-teman, yaitu thumbnail kita teman-teman. Nah, usahakan teman-teman, thumbnail ini bagus banget nih. Kalian lihat thumbnail saya, ada nggak yang burik? Ada nggak yang nggak jelas tulisannya? Ada nggak tulisannya acak-acakan? Nggak ada, semua tertata rapi. Thumbnail itu teman-teman bisa membuat orang mengklik video kita. Thumbnail itu ibaratkan sebuah spanduk toko misalnya nih. Misalnya nih spanduk toko kan. Nah, terus tokonya bagus misalnya. Tapi spanduknya nggak jelas atau gelap, nggak ada cahayanya. Itu nggak bakalan dikenal sama orang guys. Orang lewat misalnya naik motor atau naik mobil, nggak ada spanduk. Nggak tahu mereka kalau ada cafe di dalam. Nah, jadi spanduk itu yang pertama. Jadi spanduk itu ibaratkan thumbnail video YouTube kita. Lalu yang kedua teman-teman, nah untuk mendapatkan rekomendasi YouTube itu sendiri, kalian harus bisa membuat video maksimal itu teman-teman 8 menit. Minimal 8 menit. Agar video kalian itu bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube secara organik. Nah, terus kalian juga harus bisa mempertahankan retensi penonton kalian. Misalnya nih, video kalian itu 8 menit ya misalnya. Terus kalian usahakan penonton kalian itu menonton video kalian minimal 4 menit. Itu tugas kalian YouTuber pemula. Bagaimana caranya? Ya tentu saja membuat konten yang disukai oleh penonton, bukan yang kalian sukai. Jadi sampai di situ paham kan? Kalian kalau mau konten kreator, kalian harus kreatif guys. Jangan asal-asal mengandalkan asal video aja kayak gini, nggak ada yang nonton guys. Artis aja guys, mereka itu bikin konten ada manfaatnya. Misalnya nih, mereka tuh bikin konten misalnya nih, contohnya Raffi Ahmad. Nah, dia bikin konten personal branding tapi bikin konten itu bukan konten sampah. Dia bikin konten berkualitas guys. Ada manfaatnya buat penonton. Nah, dia itu sekelas artis guys, sudah punya personal branding tapi masih mementingkan penonton. Jadi itulah konten kreator. Kalian jangan egois, kalian harus mementingkan penonton, baru kalian kesenangan kalian ya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ilmu yang saya sharing di video kali ini. Karena udah lama juga saya nggak pernah sharing-sharing ilmu YouTube. Itu aja sih yang ingin saya sharing hari ini. Jadi buat kalian yang sudah nonton, terima kasih. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe di channel YouTube saya. Biar kalian tidak ketinggalan notifikasi pada saat saya mengupload video. Soalnya nih, channel YouTube ini tiba-tiba biasanya upload video ya. Oke, saya Helpin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam sukses, sehat selalu.